morning, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam program Weekly Devotional bersama dengan saya, Flora Mateus. Apa kabar anak-anak SMP Talenta Purwakarta? Orang tua, saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada yang sedang mengikuti acara Weekly Devotional pagi ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kita awali Weekly Devotional hari ini dengan lagu Mengasihi Maria. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ayat emas diambil dari Yohanes bab 19 ayat 27. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, serta orang tua dan pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita dengarkan cerita ilustrasi berikut ini, agar firman Tuhan yang begitu indah bisa tertanam dan bertumbuh dalam hidup kita. Selama ini kita sering berbicara soal cinta atau kasih. Tapi, bagaimana kedua kata itu secara nyata diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Tidak usah bingung. Jika kita ingin mencari contoh nyata
dari bagaimana mengasihi, Bunda Maria sudah memberikannya. Ia sungguh sangat mengasihi putranya, Yesus. Tanda kasihnya itu nampak dalam kehadirannya, dalam hidup dan karya Yesus. Dalam perjalanan ke Golgota, hingga sampai di puncak bukit tengkorak itu misalnya, ia memilih hadir menemani Yesus. Meski sebagian dari murid Yesus justru lari meninggalkan Yesus karena ketakutan. Dari apa yang dilakukan oleh Bunda Maria itu, maka kita dapat mengatakan bahwa kasih atau cinta itu tidak bisa lepas dari apa yang kita sebut sebagai kehadiran. Dengan kata lain, ketika kita bilang saya mengasihi kamu kepada seseorang, maka pada saat yang sama kita siap untuk hadir dalam kehidupan orang itu, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Jangan sekali-kali bilang saya mengasihi kamu kalau dalam kenyataannya kita tidak mampu hadir dalam hidup orang lain. Bukan hanya hadir menemani Yesus, Bunda Maria juga setia mendampingi Yesus, mulai dari kandang hina di Bethlehem hingga di kaki palang penghinaan di Golgota. Itu semua dilakukannya oleh karena ia sungguh mengasihi putranya. Maka dari apa yang dilakukan oleh Bunda Maria ini, kita dapat menarik poin penting bahwa kasih itu juga tidak bisa kita pisahkan begitu saja dengan kesetiaan. Jangan bilang saya mengasihi kamu jika kita sendiri tidak mampu untuk setia. Jangan bilang mengasihi kalau hanya pada saat enaknya saja, giliran ada masalah melarikan diri. Bunda Maria adalah contoh orang yang tegar. Kerasnya tantangan di depan matanya tidak membuatnya kabur. Demi cintanya pada sang putra, ia pantang menyerah. Berbeda dengan kita gampang sekali mundur, ditolak satu kali langsung menyerah, atau diberi tantangan hidup sedikit langsung menghilang. Kita harus belajar banyak dari Bunda Maria. Bayangkan ketika para murid lari pontang-panting meninggalkan Yesus karena ketakutan, Bunda Maria memilih bertahan. Ia tidak takut, ia tidak lari, ia hadir untuk menemani putranya. Ia setia mendampingi Yesus. Ia tahu bahwa resikonya besar, tapi toh ia berani menerima resiko. Bagaimana dengan kita? Kita kadang takut duluan. Belum memulai, sudah takut salah dan takut gagal. Padahal mencoba saja tidak. Mau sukses, tapi takut memulai. Yesus menitipkan Bunda Maria kepada murid yang dikasihinya, kepada gereja, dan kepada kita semua. Ia juga menitipkan kita kepada Bunda Maria. Maka, Bunda Maria adalah Bunda Gereja dan Bunda kita. Itu berarti bahwa Bunda Maria harus menjadi model kita. Ada banyak situasi yang membuat iman kita terasa diuji. Kita merasa iman kita seperti dikoyak-koyak. Tetapi jangan khawatir. Belajarlah dari Bunda Maria. Kita harus tetap hadir dan setia, menjadi saksi Kristus di mana saja dan kapan saja. Buktikan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Amin. Marilah kita hening sejenak, mempersiapkan hati untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, serta Bunda Maria, pengantara kami, selamat pagi.
Terima kasih atas perlindungan, sehingga kami dapat beristirahat dengan nyaman semalam. Ya Tuhan, kiranya sertailah kami agar dapat belajar dari Bunda Maria yang tersuci, tentang setia dalam segala hal yang baik. Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan kegiatan PJJ. Kiranya Tuhan pun selalu melindungi kami dengan kasih-Mu, agar kami semakin bertumbuh menjadi manusia yang tidak mudah menyerah dalam mengerjakan segala tanggung jawab kami. Berilah kami siswa, orang tua, serta para guru dengan kesehatan dan kesabaran, serta kekuatan, agar dapat bertahan meski dalam kondisi yang sangat sulit. Ya Tuhan, doa ini kami unjukkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Kita lanjutkan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amin. Ada banyak situasi yang membuat iman kita terasa diuji. Kita merasa iman kita seperti dikoyak-koyak. Tetapi jangan khawatir. Belajarlah dari Bunda Maria. Kita harus tetap hadir dan setia menjadi saksi Kristus di mana saja dan kapan saja. Buktikan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus.